Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni, amin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang baik ini, di bulan yang mulia ini, kita bisa berjumpa kembali lewat udara dalam forum kajian dan silaturahim. Mudah-mudahan kajian dan silaturahim kita siang hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang berbahagia. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan tentang pembahasan kisah-kisah menarik yang ada dalam Al-Quran. Telah beberapa kisah kita bedah, mulai dari Ashabul Kahfi, pemilik dua kebun, Zulkarnain, Qarun, kemudian kemarin yang terakhir adalah negeri Saba. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan sama-sama mengkaji, membedah kisah tentang penduduk negeri. Yang di sini memang tidak disebutkan nama negerinya, di mana dan kapan terjadinya. Tapi ini merupakan kisah yang sering dibaca oleh kita, dasar pembahasannya yaitu surat Yasin. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-27 insya Allah. Surat yang sangat sering kita dengar, bahkan kita baca, boleh jadi luput dari pembahasan, boleh jadi luput dari perhatian kita, padahal pada kisah ini terdapat makna pelajaran yang begitu besar. Telah kita bahas beberapa kisah sebelumnya. Kisah-kisah itu adalah sebagai bentuk contoh, juga sebagai salah satu metode untuk memberi penegasan terhadap penjelasan ayat yang sebelumnya. Seperti Ashabul Kahfi, itu menjadi penjelasan redaksi ayat di awal surat Al-Kahfi. Begitu juga kisah tentang pemilik dua kebun, kemudian juga Zulkarnain, itu juga merupakan penegasan dari keterangan ayat-ayat yang secara mendasar di awal surat tersebut. Begitu pula tentang Qarun, begitu pula tentang Saba. Dan siang hari ini, begitupun ketika kita bicara tentang wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Ini menggambarkan tentang bagaimana Allah terangkan dalam surat Yasin ini tentang arti kebenaran, tentang risalah yang dibawa oleh para nabi, kemudian apa akibatnya bagi suatu kaum yang menolak, mendustakan, bahkan kemudian berusaha untuk melawannya. Maka dalam surat inilah penegasannya itu jelas. Di samping Allah juga menjelaskan tentang bagaimana hayat, keadaan, kondisi nanti ketika manusia kembali kepadanya, dibangkitkan seperti apa, dan begitu banyak pembahasannya dalam surat Yasin. Oleh karena itu, munculnya tentang kisah ini menguatkan tentang ayat-ayat sebelumnya.
untuk kita pelajari secara bersama. Kisah-kisah ini harapannya adalah bisa menjadi ibroh, pelajaran bagi kita. Apalagi kita hidup di akhir zaman ini, yang besar sekali tantangannya, yang tantangannya itu tidak hanya datang dari lingkungan kita, yang dominasi malah justru datang pada diri kita. Pada diri kita itu pun murni bisa melalui hawa nafsu kita, juga murni tentang bagaimana cara berpikir kita karena hasil terpaan lingkungan di mana kita hidup hari ini. Dan juga bisa juga pengaruh dari apa yang kita baca, apa yang sedang berkembang, dan apa yang sedang mendominasi di balik hilir mudiknya informasi yang kita tangkap, kita baca, dan kita dengar. Sebagai gambaran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat muttafaqun alaih. Kata beliau, sayati zaman, akan datang suatu masa di mana kata beliau, butunuhum alihatuhum. Zaman itu akan diwarnai dengan perut menjadi Tuhan mereka, kata Rasulullah. Artinya orientasi hidup manusia tidak lagi kepada kebenaran, tidak lagi kepada nilai-nilai kesolehan, tidak lagi kepada nilai-nilai keabadian yang disampaikan oleh para nabi yang tercantum dalam Al-Quran. Tapi orientasi hidup itu kepada perut, Masya Allah. Jadi hanya makan, kepentingan hanya dunia. Lanjutnya Rasulullah SAW bersabda, wa nisa'uhum kiblatuhu. Akan datang suatu masa di mana wanita itu menjadi kiblat. Wanita itu menjadi kiblat. Ini menjadi bahasa yang dimaksudnya adalah zaman di mana syahwat itu sangat dominasi. Jadi syahwat itu, hawa nafsu itu sangat diutamakan. Masya Allah. Dan ini yang menjadi obsesi, menjadi ukuran keberhasilan, menjadi ukuran kebahagiaan, gitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Ini kata Nabi. Kemudian beliau melanjutkan, danani ruhum dinuhum. Agama itu menjadi agama. Dananir, uang dinar. Dinar itu artinya uang emas. Di mana uang yang paling tinggi nilainya adalah dinar, uang emas. Itu menjadi din, menjadi agama, menjadi hal aturan, menjadi hal yang menentukan. Din itu kan agama, itu kan aturan. Jadi kita menjadi muslim ini ya, artinya kita mengatur hidup kita dengan agama Islam. Itu agama ad-din. Jadi kepatuhan, yang dipatuhi, yang ditaati, yang diikuti. Nah, jadi Rasul menyebutkan akan terjadi di suatu masa itu adalah danani ruhum dinuhum. Harta itu yang menjadi aturan, yang menentukan, yang diikuti, yang menjadi menjadi aturan lah, din. Kalau sudah bicara masalah harta, pokoknya ada dana, selesai. Ada uang, beres. Yang benar bisa benar, yang salah pun bisa jadi benar, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang berikutnya kata Rasulullah, syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan itu diukur bukan kepada baiknya attitude, baiknya akhlak, baiknya karakter kepribadian. Tapi kemuliaan seseorang itu diukur dengan seberapa banyak harta kekayaan yang dia miliki. Subhanallah. Ini kan ujian berat. Kalau itu yang terjadi, la yabqa minal iman ila ismu. Tidak tersisa dari keimanan itu kecuali hanya nama saja. Masya Allah. Ini kan tantangan. Jadi iman itu ya hanya nama saja, sebutan saja. Apa kiranya? Kajian apa? Masya Allah. Jadi orang mengaku beriman, tapi nanti perbuatannya bertentangan dengan keimanannya. Begitu. Orang mengaku muslim, tapi tidak ada yang melekat pada dirinya kriteria keislaman. Jadi, Masya Allah. Artinya ya,
Iman itu mengajarkan kejujuran, mengajarkan selalu diawasi oleh Allah, tapi hilang semua. Nah, jadi iman itu ya percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, semuanya itu ya qadarullah, atas kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali Masya Allah, apa yang dikehendaki Allah karena terjadi. Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan, kita persembahkan, semuanya itu karena kemampuan Masya Allahuka, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kemampuan. Nah, jadi iman. Tapi kemudian tidak tersisa dari iman, kepercayaan, keyakinan itu kecuali hanya nama saja, sebutan. Masya Allah. Walal Islam illa rasmu. Tidak tersisa, nah kalau 4 tadi, tidak tersisa Islam itu kecuali hanya rasmu, ritual saja. Jadi, Masya Allah, ini juga berat. Artinya nih, seperti momen-momen Idul Adha. Jadi, betul bahwa Idul Adha itu, kurban itu hal yang penting. Kurban itu ibadah yang dicintai oleh Allah. Tanda bahwa kita mencintai Allah, berkurban. Betul, dalam berkurban itu ada kepedulian, ada ukhuwah, ada kasih sayang, ada terhadap sesama muslim. Betul, dalam kurban itu adalah tanda kriteria keimanan seseorang, ya kan? Karena kata Rasulullah, janganlah mendekati tempat musolaku ini orang yang mampu tapi tidak berkurban. Nah, itu kan jadi identitas. Orang yang mampu, mukmin, nah pasti dia berkurban. Artinya kurban itu adalah wujud dari rasa syukur. Inna atoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi tidak harus hanya Idul Adha kita berkurban, makna aplikasinya. Setiap orang muslim mendapatkan karunia dari Allah, pasti akan dia iringi dengan rasa syukur. Nah, rasa syukur itu tidak hanya sekedar ucapan alhamdulillah dan perasaan di hati, tapi bagaimana rasa syukur itu nampak pada kesungguhan, semakin semangatnya dia dalam menjalankan perintah Allah. Jadi artinya berkurban itu menjadi dinamika hidup muslim sepanjang nikmat yang Allah berikan terus datang kepadanya. Tapi Islam kemudian tadi la yabqa innal Islam illa rasmu, tidak tersisa Islam itu hanya ritual, gitu ya. Hanya ritual. Ramadan berlalu mestinya menjadi apa? Bekal untuk 11 bulan setelahnya, tapi hilang tidak berbekas. Begitu kira-kira. Salat yang mestinya berjamaahnya nilainya tidak hanya di masjid, tapi bagaimana kemandirian berjamaah itu mewujud dalam masyarakat muslim itu hilang di luarnya, begitu kira-kira. Masya Allah, termasuk itu kurban. Haji, nah, betapa orang tingkat religiusnya meningkat saat ada di dua haramain ini, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, tapi ketika pulang tidak membentuk itu, bukan kesolehan yang dia bawa, tapi hanya nama yang dia bawa, kesolehannya tinggal bersama tempat yang soleh itu. Nah, ini kan artinya ritual. Jadi tidak tersisa Islam itu kecuali hanya menjadi ritual. Wala minal Qur'ani illa darsu. Tidak tersisa dari Al-Quran itu kecuali hanya kajian ilmiah. Nah kan, Masya Allah. Jadi kajiannya ilmiah, semakin akses ilmu itu semakin mudah, Masya Allah. Sehingga semakin mudah kita memahami satu ayat dengan narasumber yang banyak atau dengan sumber buku yang banyak, yang mudah aksesnya, gampang kita peroleh, mestinya kan menambah kecepatan dalam memahami dan menjadi semakin jelas Islam itu. Tapi malah justru kok sebaliknya gitu kira-kira ya. Ini lagi musim tentang apa? Sebenarnya kajian tentang apa? Tentang surat Al-Hujurat, bagaimana tentang etika bermasyarakat, berinteraksi, kan, hindarkan hoak gitu kan, haram hukumnya menghibah, haram hukumnya tajassus, haram hukumnya. Ternyata realitas masyarakatnya tidak, justru mencari kemuliaan dengan hoak gitu kan, mencari kehidupan dengan tajassus kan, mencari kehebatan diri justru dengan menjatuhkan orang lain dan seterusnya. Loh, malah justru sebaliknya, kok kontradiksi antara pemahaman akses ilmu yang mudah dicari kok dengan realisasinya dalam kehidupan. Nah, maka ini juga menjadi penguat benarnya apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tantangan. Jadi tidak tersisa Quran itu kecuali hanya tinggal kajian ritual, kajian apa? Kajian ilmiah saja terus dikaji. Subhanallah. Ini kan menjadi tantangan bagi kita.
pelajaran besar bagi kita. Nah, kemudian apa? Masajiduhum ma'murah. Masjid-masjid itu nampak megah, makmur, indah begitu, mempesona. Wa qulubuhum harabum minal huda. Tapi jiwa manusia itu kosong dari petunjuk. Ya Allah, luar biasa nih kata hadis Rasulullah muttafaqun alaihi ini, Masya Allah. 4 keadaan terjadi, kemudian diikuti dengan 4 keadaan lagi. Maka Rasul melanjutkan, ibtalahum bi arba'ati hisal. Kalau 4 ini terjadi, 4 ini tadi, perut menjadi orientasi, wanita itu menjadi kiblat, syahwat itu menjadi kiblat. Kemudian uang menjadi apa? Menjadi agama yang mengatur kehidupan. Kemudian kemuliaan diukur dengan harta, Masya Allah. Maka akan diikuti dengan 4 tadi, iman hanya nama, kemudian Islam hanya ritual, kemudian Quran hanya kajian ilmiah, masjid makmur tapi kosong petunjuk. Maka dalam posisi semacam itu kata Rasulullah, ibtalahum bi arba'ati hisal. Mereka akan diuji dengan 4. Dengan 4 juga. Jurum minas sultan. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang lalim, gitu ya. Pemimpin-pemimpin yang zolim, Masya Allah. Kita lihat bagaimana pekan ini dihebohkan, diramaikan dengan pembunuhan di Rohingya, subhanallah. Manusia yang tidak bersalah, gitu kan, dengan alasan menjaga diri, dengan alasan dan seterusnya, kemudian membabi buta dalam memberikan serangan balasan. Yang itu dilakukan oleh justru pemimpin, jurum minas sultan. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang arogan, yang alalim, yang zolim, subhanallah. Itu kan Rasulullah menjelaskan begitu. Kemudian apa kata beliau lanjutannya? Waqahtu minaz zaman. Akan terjadi kemiskinan ya. Jadi qahtun itu kemarau. Qahtu minaz zaman. Tapi kemarau ya, qahtum itu kemiskinan lah. Pecekli padahal di musim panen. Coba bayangkan gimana Mbak Nuni. Pecekli di musim panen. Masya Allah, tetap makanan banyak, tapi semakin tumbuh berkembang orang-orang yang tidak punya kemampuan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, zulmun minal hukam. Akan muncul para hakim yang mestinya memberikan rasa keadilan, justru mereka menjadikan hukum itu menjadi alat untuk menjolimi, menganiaya, mengambil hak orang lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah. Wa zulmun minal wula. Dan juga akan muncul para orang-orang yang berpengaruh yang mereka juga berbuat zalim. Jadi yang ada adalah orang yang kuat menghisap yang lemah, orang yang kaya mengambil harta yang miskin dengan kecurangan, dengan keculasan gitu kira-kira. Yang ada adalah orang yang pintar tapi ilmunya untuk memintari orang yang Masya Allah. Itu kata Rasulullah, 4 hal. Maka fatajabas sahabat itu terkesan, terkagum, terpesona, bukan terpesona, artinya terbelalak gitu ya. Aneh nih. Sampai sebegitunya wahai Rasulullah. Faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, aya'budunal asnam. Apakah mereka saat itu mereka orang-orang yang menyembah patung semua? Qala na'am. Rasulullah menjawab, dananiruhum indahum sonam. Jadi mereka hakikatnya adalah orang-orang yang menjadikan harta sebagai patung. Hamba harta, hamba benda, hamba emas, hamba kedudukan, dan seterusnya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah tantangan, Masya Allah. Jadi salah satu gambaran tentang kisah-kisah ini menjadi apa? Menjadi contoh dalam Al-Quran. Ini loh contoh-contoh masa lalu tentang suatu negeri yang dia, ya Allah, dia menolak kebenaran, dia meninggalkan petunjuk Allah. Bahkan dia mungkin justru menentang orang-orang yang menyampaikan tentang kebenaran. Subhanallah. Nah, kita akan bahas tentang ini, yaitu surat Yasin ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum matalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illal balahul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Shadaqallahul azim. Sementara kita akan bedah dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. Kisah tentang Ashabul Qaryah, suatu penduduk negeri. Imam Al-Marahi menyebutkan, Ba'da an dzakara anna haula'il musyrikina qad khatamallahu ala qulubihim fahum la yu'minun, arda fadzalika dzikru misral qaumi halihim ka halihim fil ghuluwi fil kufri wal israri ala takdzib wal istikbari ala rasul wa sammul adhani an sima'il wa'di wal irsyad wa hum ahlul qaryah. Nah, disebutkan di sini namanya Intaqiyah bi biladis Syam. Faqad kana qasasuhum ma'a Rasulillahi ka qasasi qaumika ma'ak fil anad wal istikbar wal 'utu wat tughyan. Imam Al-Marahi menyebutkan bahwa sebelum ayat ini, yaitu pada ayat-ayat di awal surat Yasin ini, menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka memilih jalan untuk menjadikan hati mereka itu tertutup dari kebenaran, menjadikan mereka tidak beriman. Maka ditampilkanlah untuk mereka untuk suatu kaum yang mereka itu menolak kebenaran, menolak kerasulan, kemudian mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah tentang kebenaran itu. Nah, seperti Ashabul Qaryah di sini. Ya. Ashabul Qaryah di sini adalah suatu penduduk dengan kondisi mereka berlebihan dalam kekafiran. Wal israru ala takdzib, wal istikbaru ala rasul. Nah, dia memilih jalan untuk mendustakan. Kemudian sombong terhadap para rasul. Wa sammal adzan an sima'il wa'd wal irsyad. Mereka pura-pura tuli atau menutup telinganya dari mendengar peringatan Allah dan petunjuk dari Allah. Wahlum ahlul qaryah. Yang mereka itu dimaksud di sini adalah negeri Intaqiyah, yaitu suatu negeri di wilayah Syam, dan kisah mereka bersama para Rasul Allah yang diutus kepada mereka seperti kisah kaummu wahai Muhammad bersamamu. Nah, jadi diberi di sini ada gambaran. Jadi ini adalah dinamika bagaimana dakwah Rasulullah SAW khususnya ke negeri di Mekah. Ya kan, kepada kaumnya, di mana sebelumnya Rasul adalah terkenal manusia yang paling baik budi pekertinya, manusia yang paling baik kejujurannya, bahkan manusia yang secara mayoritas diakui oleh penduduknya adalah Al-Amin, sebagai pribadi yang sangat terpercaya, Masya Allah. Itu sebelumnya. Tapi kemudian ketika ia diutus oleh Allah menyampaikan bahwa dirinya adalah Rasul Allah, kemudian menyampaikan kebenaran yang Allah perintahkan untuk ia sampaikan, kemudian kebenaran itu pun telah dia sampaikan. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang persis dialami oleh ini tadi penduduk suatu negeri. Walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran negeri mana itu, di mana dia adanya, di masa siapa mereka hidup. Nah, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ini kan sering kita baca. Penduduk negeri. Di mana itu negerinya? Tidak disebutkan dalam Al-Quran itu. Masya Allah. Maka kalau kita telusuri dari beberapa tafsir, kalau disebutkan nama negerinya, di mana dia tinggal, gitu, itu biasanya bermuara pada kisah-kisah Israiliyat. Walaupun para ahli tafsir juga sebagian menukil, tapi tidak untuk menjadikan bahwa
hebatnya kisah ini dengan disebutkan nama negerinya, masa kapan terjadinya, tidak. Sesungguhnya ketika Al-Quran tidak menyebutkan di mana tempatnya, namanya apa, kapan masanya, itu tidak mengurangi esensi dari nilai pesan yang Allah sampaikan dalam ayat itu sendiri. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza'ahal mursalun. Ya. Berilah perumpamaan. Ini kan perintah Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat realitas kaumnya yang didakwahi, bukan tambah semakin simpati karena mereka sesungguhnya sudah mencintai Rasul sebelum beliau diutus, ya, sangat cinta kepada Rasul. Kalau kita baca dalam sejarah Sirah Nabawiyah, betapa bahagianya ketika Muhammad sebelum Rasul menjadi Rasul itu di usianya ke-35, terjadi peristiwa tentang badai, yang kemudian badai itu merusak Ka'bah, ya. Kemudian mereka bangun kembali Ka'bah yang sudah rusak diterjang badai itu, hingga tibalah saat siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Masya Allah. Nah, ketika suku-suku Quraisy yang ada di Mekah itu, mereka merasa mulia, masing-masing merasa pantas, masing-masing merasa berhak, Masya Allah. Nah, hingga kemudian mereka sepakat bahwa siapa yang masuk terlebih dahulu ke masjid ini untuk besok pagi, dialah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya. Sehingga qadarullah, Nabi Muhammad SAW yang pada waktu itu belum sebagai Nabi, masih 35 tahun usianya, dialah dengan takdir Allah menjadi manusia yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram di pagi hari, dan dialah yang kemudian didaulat berhak untuk memindahkan Hajar Aswad. Tapi dengan fatanah, dengan bimbingan Allah, ia berikan hak-hak orang-orang, kabilah-kabilah, pemuka-pemuka Quraisy itu melalui peristiwa itu. Dia siapkan sebuah selendang, kemudian dia pindahkan itu Hajar Aswad, gitu ya. Kemudian dia minta seluruh kepala suku kabilah itu untuk memegang ujung-ujungnya dan secara bersama-sama mengangkatnya ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Nah, Masya Allah, ternyata dengan kompaknya, dengan damainya, dengan hebatnya, ini di sinilah, ini fatonah, sifat kecerdikan, kecerdasan Rasulullah SAW atas karunia Allah, bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika peristiwa itu selesai, betapa puasnya itu orang-orang Quraisy. Bangga betul mereka punya apa? Punya seorang sebijaksana, sepintar, secerdas Muhammad ini, Masya Allah. Bangga sekali, Masya Allah. Maka ketika 5 tahun berikutnya dia mengaku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, ya kan? Dia sampaikan ajaran-ajaran yang memang bernilai kebaikan semua. Mereka diajak untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Artinya, ajakan Nabi ini memposisikan manusia secara fitrahnya itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hilang kebaikannya, hilang kebanggaannya, hilang kecintaannya hanya karena sikap penolakan yang ada dalam jiwa mereka. Masya Allah. Nah, makanya mengawali melanjutkan penegasan tentang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nah, untuk menguatkan tentang keterangan-keterangan Allah di awal surat Yasin ini, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ceritakan kepada mereka tuh suatu negeri di mana mereka qad arsalna ilaihim ija'ahal mursalun, ya. Ija'al, ketika datang kepada mereka utusan Allah, mursalun. Nah, di sini juga berbeda pendapat para ahli tafsir. Ada sebagian yang menyebutkan mursalun di sini adalah orang-orang yang diutus oleh Nabi. Nah, sebagian menyebutkan Nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang diutus adalah para hawari. Yang diutus itu adalah para hawari. Kemana tadi disebutkan di situ? Intokiyah. Di suatu daerah di wilayah Syam. Nah, para hawari ini diutus oleh Nabi Isa untuk mengajarkan tentang Islam kepada mereka. Satu utusan dikirim
tidak kental. Itu kalau bahasa orang apa ya, orang Betawi ya. Kemudian dikirim yang kedua, gitu kan? Ija'al mursalun id arsalna ilaihi musnaini. Dua diutus ke sana, nggak kental juga. Fa'azazna bitsalis, kemudian disusulkan yang ketiga. Nah, ini ada ahli tafsir yang menyebutkan itu, artinya nih kisahnya adalah nabinya Isa, kemudian Isa mengutus murid-muridnya, umatnya, Hawari itu kepada suatu negeri. Tapi sebagian ulama memaknakan secara asli ya, secara asal bahwa mursalun ini ya rusul. Artinya negeri itu adalah suatu negeri di mana tidak hanya seorang rasul yang Allah utus ke sana untuk menyampaikan tauhid ini, menyampaikan risalahnya. Seorang rasul diutus kepada mereka, tapi mereka menolak. Diutus lagi untuk menguatkannya 2 orang rasul, begitu. Ya, kalau kita lihat sih dalam sejarah Islam ya, kita ketika membaca tentang kisah Nabi Musa diutus oleh Allah, dia memohon kepada Allah untuk pendamping, kemudian didampingi oleh saudaranya sendiri yang kemudian diangkat oleh Allah, itu Nabi Harun. Dalam satu masa diutus 2 nabi. Dan tidak mustahil jika suatu daerah, suatu negeri Allah utus hingga 3 seperti ini. Kalau dikembalikan secara bahasa. Id ja'ahal mursalun. Ketika Allah utus kepada mereka al-mursalun. Mursal. Jadi mursalun, mursalani, mursalun. Banyak para rasul diutus. Nah, mulai dari 2 orang, kemudian Allah kuatkan wa azazna bitsalis, Allah kuatkan dengan yang ketiganya. Nah, Masya Allah, ini menunjukkan betapa hebatnya nilai dakwah saat itu, proses dakwah, kemudian intensitas dakwah. Jadi tidak hanya 1 rasul untuk 1 negeri, 3 rasul, Masya Allah. Fa'ajazna bitsalis. Apa kemudian tanggapan masyarakat yang diutus oleh Allah 3 rasul itu? Nah, disinilah Masya Allah disebutkan. Fakadzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Semuanya ini menyampaikan kami ini adalah rasul. Kami ini adalah utusan Allah. Menyampaikan kebenaran, mengajarkan risalah, gitu kan. Nah, risalah yang dibawa itu sudah diterangkan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi ajaran yang dibawa oleh para nabi adalah petunjuk ke jalan yang benar. Petunjuk ke jalan yang lurus. Nah, jadi kalau kemudian mereka menolak. Nah, kisahkan wahai Muhammad kepada mereka tentang masyarakat yang dahulu Allah utus kepada mereka para nabi, tidak hanya seorang nabi, 2 orang nabi, bahkan 3 orang nabi yang mereka datang bersama-sama mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Dan mereka menyatakan dini Allah, kami adalah utusan Allah. Nah, baru kemudian apa penolakannya? Apa sikap orang kaum Qaryah itu? Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Masya Allah. Kemudian mereka mengomentari dengan jiwa yang menolak, dengan hati yang menolak, menutup rapat-rapat. Maka mereka katakan, dilihat secara fisik, ma antum illa basyarum mithluna. Jadi tanggapan mereka bukan risalah apa yang dibawa, kebenaran apa yang disampaikan, gitu kan? Agama apa yang diuraikan, ajakan untuk apa yang disampaikan oleh para nabi itu. Nah, tapi yang dilihat adalah bagaimana fisik para nabi yang diutus oleh Allah. Jadi secara fisik menurut mereka ya, kalau memang Allah itu yang Maha Rahman, pasti kalau mau mengutus utusan, apakah itu nabi atau rasul, adalah makhluk yang luar biasa. Makhluk yang punya kelebihan. Sehingga membuat orang dari penampilannya saja terpana, terpesona, gitu kan? Belum kepada. Nah, yang kehebatan semacam ini yang menjadi, yang menipu, gitu kan? Maka komentar mereka, ma antum illa basyarum misluna, wa ma anzar rahmanu min syait in antum illa takdibun. Kalian hanya mengada-ngada. Kalian ini hanya berdusta saja. Ya. Kalau nabi kan ya mestinya ya setengah dewa, gitu ya. Kan gitu kira-kira. Ya kalau masih manusia biasa ya mending pantesan saya. Nah kira-kira begitu. Ini tanda bahwa dia menolak kebenaran, ya kan? Masya Allah. Kalau nabi itu ya minimal gitu kan. Ya nih minimal itu punya makna-makna yang menurut manusia itu luar biasa, supranatural gitu. Karena memang umumnya begitu. Ya
Ya kan? Coba kita lihat kisah-kisah fenomenal di Indonesia semuanya. Kan biasanya berawal dari apa tadi? Yang memiliki kemampuan di atas rata-rata itu yang dianggap. Kisah tentang siapa kemarin yang di Jawa itu, siapa itu? Siapa yang penipuan itu? Masya Allah. Jadi dianggap punya kelebihan, dianggap punya kekuatan supranatural, sehingga itu yang memberi yang membuat daya tarik orang terpesona menerima kebenaran. Nah, itulah dia. Ya. Sehingga ketika yang diutus oleh Allah, kok fisiknya seperti kita manusia biasa. Apalagi sudah dikenal sebelumnya dia bukan dari kalangan orang-orang yang hebat. Gitu. Jadi tidak lagi kepada kebenaran yang disampaikan, tapi siapa dia, apa kiprahnya, peranannya seperti apa, kapasitasnya bagaimana. Nah, seterusnya. Nah, kalau sudah virus-virus menanggapi, menerima, menelaah kebenaran yang disampaikan oleh Allah ini, dilihat kepada siapa yang menyampaikan, wah itu tanda. Tanda bahwa orang itu sudah mulai merasa dirinya orang yang hebat. Sehingga dia harus ukur kehebatan kebenaran itu dengan kemampuan dirinya. Nah, ini kisahnya dikisahkan tuh. Nah, coba pertanyaannya, kenapa orang-orang Quraisy menolak Rasul? Padahal sebelumnya mereka sangat kagum terhadap pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, mungkin kalau dalam pandangan mereka, orang yang hebat itu ya namanya pemimpin, namanya orang mau mengarahkan, memimpin, membina, gitu kan. Ya tentu orang-orang yang dari sisi sosial statusnya harus hebat. Gitu kan. Dari sisi apa lagi, derajat ekonomi ya dia harus orang yang wala, orang yang terkemuka, orang yang terkenal, kan begitu kira-kira. Masya Allah. Di sinilah. Maka sikap ini kemudian mewujud pada ucapan qalu, penduduk negeri Korea tadi yang didatangkan kepada mereka seorang rasul, 2 orang rasul, 3 orang rasul, ma antum illa basyarum misluna. Kalian itu tidak pantas sebagai rasul. Kalian kan seperti kami, manusia biasa yang tidak punya kelebihan. Masya Allah. Wa ma anzal rahmanu min syai'in antum illa takdibun. Mana mungkin Allah yang maha rahman, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha hebat, yang maha segalanya itu mengutus gitu kan. Mengutus manusia-manusia, kalau bahasa kasarnya seperti kalian. Masya Allah. Nah, di sisi lainnya masih pantesan saya. Kira-kira begitu. In antum illa takdibun. Nah, kemudian klimaknya mereka kemudian menolak. Kalian hanya sebagai pendusta. Kalian hanya akan menipu. Kalian hanya akan, subhanallah. Nah, inilah sikap-sikap subhanallah. Sebenarnya manusia ini pada dasarnya menginginkan kalau hidup ini damai, menginginkan kalau hidup ini dalam kebersamaan, menginginkan kalau hidup ini maju, berkemajuan. Semuanya manusia begitu, Masya Allah. Tidak hanya berkemajuan, tapi berkemajuan dan berkeadilan. Tidak hanya berkeadilan maju yang bermartabat. Tidak hanya maju dan bermartabat, tapi mandiri. Nah, Masya Allah. Semua manusia mengharapkan begitu. Coba Bu Nuning. Pengen nggak negara kita ini negara yang maju? Pengen. Semua rindu. Semuanya rindu negara yang maju. Tanda negara maju itu negara yang bagaimana? Nah, kan pertanyaan, negara maju itu ditandai negara yang bagaimana? Ya minimal negara yang bisa berdiri sendiri. Bukan ya kan? dililit hutang. Bukan dililit hutang, ya kan? Negara yang kira-kira di samping mampu menghidup di sendiri sendiri. Bahkan punya jati diri untuk bisa dibanggakan kepada orang lain. Dan tidak tergantung pada siapa-siapa. Nah, kira-kira begitu. Jadi, tanda kemajuan itu kalau ada kemandirian. Mandiri dia kan. Masya Allah. Tidak tergantung. Gitu. Masya Allah. Di sana terpuruk, ikut terpuruk. Tapi mandiri. Belum lagi kepada tadi. Di samping mandiri, juga bermartabat. Bermartabat ini artinya kita bersaing karena memang punya kemampuan, punya kehebatan, punya kekuatan yang bisa kita banggakan. Masya Allah. Semua orang berharap begitu. Masya Allah. Tapi ketika berbagai macam upaya, usaha dilakukan, tapi justru apa yang diharapkan oleh banyak manusia berupa kesejahteraan, kemakmuran, keadilan secara merata tidak ditemukan. Kemudian ada kebenaran yang disampaikan tapi sumbernya dari Al-Quran. Nah, sudah dicurigai terlebih dahulu. Masya Allah. Jangan-jangan ini, subhanallah.
Padahal berbagai macam upaya sudah kita ketahui, sudah kita usahakan, sudah kita pikirkan. Ternyata tidak mewujud. Maju betul sebagian maju. Makmur betul sebagian makmur. Ilmu semakin berkembang, iya betul. Tapi apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia berupa kebahagiaan hidup semakin jauh. Ketentraman hidup semakin jauh. Kebersamaan hidup semakin jauh. Yang ada justru semakin individualis, ya kan? Semakin sombong, semakin arogan, semakin merasa, loh kok malah tidak seperti yang diharapkan bersama. Mungkin ada yang salah. Nah, kenapa tidak kemudian kita kembalikan? Ayo, bagaimana mengatur hidup dari pemilik hidup sendiri, yaitu Allah. Ya kan? Bagaimana kita pelajari konsep kehidupan dari yang memberi kehidupan, yaitu Allah. Gitu. Di mana Allah menurunkan konsep kehidupan itu yang sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia tidak hanya diukur dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, tapi juga lahir dan batin. Nah, Masya Allah. Coba luar biasa. Nah, di sini kan menjadi ada hikmahnya. Kenapa yang diutus oleh Allah menjadi para nabi dan rasul itu bukan malaikat? Nah, tentunya ya, karena rasul itu menjadi uswah, perilakunya akan diikuti, bagaimana mungkin manusia akan mengikuti perilaku kalau orang-orang yang hebat seperti malaikat semuanya? Nah, itu termasuk hikmahnya. Manusia biasa yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul karena mereka yang akan menjadi contoh bagi manusia untuk menjalankan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang real, yang bisa dan mudah. Apa yang dikerjakan Rasul, kita lakukan. Apa yang dicontohkan Rasul sebagai manusia, juga. Apa yang dirasakan oleh Rasul pahit betinnya kehidupan pun akan dirasakan oleh kita. Bagaimana Rasul mencontohkan kesabaran saat dia mengalami juga kesulitan. Lah kalau yang mencontohkan kesabaran adalah malaikat yang mungkin hidupnya jauh di atas kedudukan manusia, ya gimana? Nah, nggak mungkin. Nah, jadi bagaimana Rasul mencontohkan makna hidup qanaah, makna kesabaran, makna kesyukuran, gitu kan? Yang itu mudah, gampang dicontoh oleh umat, Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang tadi menolak kebenaran, ukurannya bukan kepada apa yang disampaikan dari Allah. Tapi dia yang dilihat, kok dia, siapa dia, di mana dia tinggal, kapasitasnya seperti apa, sehingga itu yang menjadi ukuran bahwa layak atau tidaknya dia menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kemudian, tidak sedikit nih, makanya umumnya realitas Rasul itu setelah mereka mendapatkan penolakan semacam itu karena dianggap manusia biasa yang tidak memiliki kemampuan melebihi dia. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Tidak penting status bagi kami, begitu kira-kira. Para rasul, tidak penting siapa. Yang jelas Allah Maha tahu bahwa kami adalah utusan Allah. Nah, gitu ya. Jadi tidak membutuhkan pengakuan. Diakui atau tidak oleh manusia bahwa dia seorang rasul, itu bukan hal yang esensi bagi dia. Bagi rasul adalah bagaimana ia yakin bahwa Allah yang mengutusnya. Dia diutus tidak untuk merubah. Karena memang yang merubah adalah Allah. Mereka diutus tidak untuk memberi hidayah. Karena memang yang memberi hidayah adalah Allah. Dia diutus hanya untuk menyampaikan petunjuk berupa ilmu pengetahuan. Nah, disampaikanlah kan. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Ya, kami ini hanya utusan Allah. Yang diperintahkan untuk kami sampaikan, kami sampaikan. Begitu kira-kira. Subhanallah. Ini kan betapa indahnya. Inilah yang mengajarkan bahwa para nabi itu tidak mempunyai tidak mempunyai ambisi dalam artian makna yang negatif ya, ambisi untuk apa yang harus dia sampaikan harus diterima, tidak gitu. Masya Allah. Karena nanti ada kemungkinan Allah kembalikan kemampuan berpikir, memilih itu kepada manusia dengan kapasitasnya. Masya Allah. Disitulah nanti ada hikmah. Oh, ini memang layak dapat petunjuk. Karena memang dia membuka hatinya untuk kebenaran. Oh, ini tidak layak mendapat petunjuk. Karena memang dia sudah muncul rasa kesombongan terlebih dahulu sebelum memperhatikan, menelaah, dan mendengar kebenaran. Subhanallah. Mereka berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Tidak masalah kalian menolak kebenaran. Jadi para nabi, para rasul, para ulama, para dai begitu tugasnya. Sampaikan kebenaran. Masya Allah.
Saat muslimin ini, gitu kan, saat muslimin ini hidup selalu diobo-obo, selalu diadu domba, selalu dibuat tidak akur. Nah, maka kalau seorang Rasul SAW hanya menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ayo kita hidup berjamaah, kita hidup bersatu, kita hidup rukun, kita hidup kebersamaan, kita hidup dalam satu dasar akidah, keimanan, ketakwaan. Kita bangun kehebatan untuk ibadah kepada Allah. Itu perintahkan begitu, subhanallah. Ini ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Diikuti dengan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Oh, ternyata begitu ditanya, senang nggak kalau melihat muslimin itu saling menolong? Sangat senang. Senang nggak kalau semuanya muslimin bahu-membahu membangun kekuatan? Sangat bahagia kita. Senang nggak kalau melihat muslimin itu saling akur? Kalau mereka salah ada yang membetulkan, ada yang meluruskan. Tapi kemudian didasari yang membetulkan karena Allah, yang dinasihati juga ikhlas karena indah nggak? Indah. Masya Allah. Coba kalau seumpamanya, indahkah di masjid yang begitu megah, tapi antara pengurusnya saling berebut dan saling berat? Nggak indah. Indah nggak dalam suatu jamaah yang kira-kira mentereng secara fisik, tapi nggak harmoni dalam hidupnya? Nggak indah. Masya Allah. Nah, inilah ajakan untuk kita. Nah, masalah nanti indah tidak indah, urusan seorang mubalik, seorang rasul, seorang nabi, seorang ulama, sampaikan perintah Allah. Nih perintah Allah. Hidup berjamaah itu wajib. Masya Allah. Nanti disitulah akan terlihat. Siapa dia yang mengajak? Nah, kan begitu, nanti ada orang, siapa dia yang mengajak? Apa kapasitasnya? Lulusan mana? Nah, kan, Masya Allah. Hafid atau tidak? Loh, bukan masalah. Itulah para rasul dulu begitu ujiannya. Yang dilihat pertama kali oleh kaumnya sebelum mereka menolak adalah kapasitas rasul sebagai pribadi di tengah masyarakat itu. Apa dia? Siapa dia? Tapi tidak dilihat apa yang disampaikan, pesan dari mana yang dia sampaikan. Nah, jangan-jangan ini adalah virus yang terjadi di pada masa umat lalu, tapi kemudian menggerogoti virus itu kepada muslimin hari ini. Tidak hanya kaum yang tidak beriman, muslimin hari ini. Karena bukan lagi mengedepankan tentang firman Allah, wahyu Allah menjadi pedoman hidupnya, tapi lebih kepada kecurigaan siapa yang menyampaikan wahyu itu. Ini disebutkan di sini, Masya Allah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza'ahal mursalun. Masya Allah. Ini luar biasa nih kalau kita gak. Ini kan ayat yang sering dibaca gitu setiap Jumat. Nah, habis waktunya. Lanjut ya. Wa ma alaina illal balahul mubin. Dan kami itu hanya berperan ya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Al-balah, hanya menyampaikan. Al-mubin dengan penuh, dengan jelas, dengan terang, dengan gamblang. Begitu kira-kira. Masya Allah. Jadi kalau seumpamanya, loh, Anda kok mengajak manusia bersatu? Bukan karena kita yang punya obsesi untuk menyatukan manusia, tidak. Kita hanya menyampaikan pesan Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Mari kita menjadi muslim ini dalam mengamalkan Islam secara berjamaah. Bukan kita merasa paling hebat, tidak. Masalah nanti manusia mau berjamaah atau tidak, lah itu bukan obsesi, bukan hasrat, bukan keinginan yang kuat kita harus begitu, tidak. Tapi kalau memang itu karunia, perintah dari Allah jelas, nah akan terpilah mana orang yang bisa melihat ini adalah petunjuk dengan ucapan sami'na wa ta'na, dan mana yang kemudian menolak karena melihat dulu siapa yang menyampaikan. Subhanallah. Ini penting untuk kita kaji. Subhanallah. Jadi ternyata begitu banyak dalam Al-Quran hal-hal yang mudah untuk kita fahami, kita praktekkan, tapi ternyata tidak semudah teori yang sudah kita fahami. Di sana ada banyak hambatan. Hambatan yang tadi datangnya dari diri sendiri, hambatan dari lingkungan, hambatan dari cara berpikir, atau mungkin juga adanya bisikan-bisikan setan. Subhanallah. Inilah pentingnya kita nih mengaji. Tidak hanya sebatas pada kajian ilmiah, tapi bagaimana hasil mengaji ini mewujud dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah, begitu gamblang Allah mencontohkan. Tuh, lihat negeri. Yang dikirim di sana bukan hanya seorang nabi, 2 nabi, 3 nabi, kemudian mereka mendustakan. Nah, bagaimana cara mereka mendustakan? Bukan kebenaran yang dikedepankan untuk dijadikan pedoman, tapi dilihat siapa yang menyampaikan kebenaran. Hingga kemudian mereka menolak makna kebenaran. Subhanallah, luar biasa. Ini baru 3 ayat ya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.